ya, mari kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, yang bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita baca surat pendek dulu. Kita sekarang baca surat Al-Kautsar bersama-sama. Ta'uz, kita mulai. Selanjutnya ya, Ibu harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian jadi lebih berhati-hati lagi ya. Dengan mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Paham ya? Nah, ini juga ada kaitannya dengan materi kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang sholat ya. Nah, sekarang kita membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Karena sholat dan minuman yang halal itu menjadi salah satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran, kalian bisa menganalisis kandungan makna Quran Surat An-Nahl ayat 114. Terus dengan baik dan benar, kalian juga nanti dengan menyimak penjelasan ibu, dengan kalian membaca buku teks, kalian bisa mengidentifikasi keterkaitan Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Terus juga nanti setelah kalian menyimak bacaan ibu, diharapkan kalian juga bisa menunjukkan bacaan Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan tartil. Dan nanti melalui metode Mix and Match, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan lancar. Sudah siap untuk belajar? Iya. Bahasan yang akan kita bahas ya, yaitu menunjukkan bacaan surat An-Nahl, mendemonstrasikan hafalan dan terjemah, dan nanti menganalisis kandungan maknanya ya. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lihat gambarnya ya. Di sini ada gambar keluarga sedang makan dan ada gambar makanan dan minuman, ada yang halal dan yang haram. Coba menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari gambar berikut ini? Tanya, silakan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari gambar ini? Harus memilih makanan halal karena makanan halal adalah makanan yang sehat. Bagus. Siapa lagi? Coba, Kaisa. Dari gambar itu apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk berani memberikan pendapat. Betul sekali ya, itu gambaran tentang bagaimana kita sebagai seorang generasi muda harus pintar memilih makanan. Bukan hanya memilih makanan yang enak saja ya, tapi perhatikan dulu kandungannya, apakah halal atau tidak, apakah membawa kesehatan kepada tubuh atau tidak ya. Itu baru
baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, silahkan siapa yang mau membaca? Bagus, tepuk tangan untuk ini ya. Nanti baca di rumah, kemudian setelah dibaca rekamannya kalian kirim ke WA ibu ya. Nanti ibu akan nilai bacaan kalian bagus atau tidak. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar menghafal membaca terjemah dari Quran surat An-Nahl 114, namun secara mufrodat. Tahu kalian mufrodat? Mufrodat itu per kata, ya. Coba kita lihat di sini. Ulangi ya, ibu baca sekali, kalian satu kali. Fakulu maka makanlah. Fakulu maka makanlah. Mimma dari apa? Mimma dari apa? Razaqakum. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Halalan yang baik. Washkuru dan bersyukurlah kalian. Washkuru dan bersyukurlah kalian. Ni'mata terhadap nikmat. Nikmat terhadap nikmat. Allahi Allah. Allahi Allah. In jika untuk keadaan kalian adalah untuk kalian adalah iyahu kepadanya ta'budun kalian menyembah. Anak-anak tadi sudah membaca kan surat An-Nahl bersama-sama? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang kandungan makna dari Quran surat An-Nahl ayat 114 ini. Intinya, jadi pada intinya surat An-Nahl itu memberikan perintah kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal itu yang bagaimana? Menurut kalian yang bagaimana yang halal? Disebut dengan makanan yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang bagaimana? Yang pertama harus halal zatnya. Terus yang kedua halal proses pengolahannya. Maksudnya gimana halal proses pengolahan? Yaitu diolah dengan cara yang halal. Misalnya kalau hewan biar halal sebelum dimakan harus digimana dulu hewan? Disembelih dulu. Yang ketiga yaitu halal cara mendapatkannya. Jadi mendapatkan itu berarti kalian makanannya itu bukan hasil dari apa? Mencuri. Coba pisang halal tidak? Kalau pisangnya hasil mencuri di pohon tetangga halal haram? Nah, itu yang dimaksud dengan halal cara mendapatkan. Nah, kalau yang toyib, kalian pernah dengar tidak istilah toyib? Halalan toyiban.
mengerjakan berbagai macam penyakit. Terus yang ketiga, dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabul. Ini yang paling bahaya. Kalau kita suka makan makanan yang haram, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Yang terakhir, malas beribadah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan game Mix and Match. Nanti kalian akan belajar untuk mengingat terjemah surat An-Nahl dengan cara bermain game. Mau tidak? Mau. Mau bermain game? Mau. Siap. Nah, baiklah anak-anak, kali ini ibu punya dua kartu ya. Kartu yang pertama berisi potongan ayat surat An-Nahl 114. Sedangkan yang kedua ini berisi terjemahnya. Nanti ibu akan bagikan yang Arab, potongan ayat ke kelompok 2 dan terjemah ke kelompok 1. Nanti kalian harus saling mencari pasangan ayat dan terjemahnya. Yang bisa nanti dalam waktu 2 menit menyelesaikan game ini dan sudah menemukan pasangan yang tepat, silahkan maju ke depan. Nanti berarti dia akan dapat reward dari ibu atau hadiah dari ibu ya. Siap tidak? Siap. Silahkan. 1, 2, 3. Coba dari yang pertama dulu, tadi yang ke depan pertama itu ini ya. Silahkan dilihatkan, diperlihatkan. Ta'budun artinya kalian menyembah, betul tidak? Ya, bagus, tepuk tangan. Boleh di sini depan. Di sana dulu. Ke depan. Yang kedua tadi siapa? Dua. So, bacakan. Betul tidak? Betul, bagus. Alhamdulillah sudah diberikan hadiahnya, mudah-mudahan jadi lebih semangat lagi ya. Di game berikutnya yang lain yang belum juara nanti bisa berlomba untuk bisa jadi juara. Ya, baiklah boleh duduk semuanya. Nanti kalian coba hafalkan di rumah terjemah permufradatnya. Nanti kalian kirimkan hafalannya ke ibu lewat WA ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah sama-sama bermain game. Nah sekarang kita akan lanjutkan kepada diskusi untuk mengerjakan LKPD ini ya. Ini kalian kerjakan LKPD-nya ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. LKPD itu tugasnya adalah kalian mencari isi kandungan makna atau menjelaskan kembali kandungan makna dalam surat An-Nahl ayat 114 ya. Nanti siapkan juga ketua kelompok yang akan memaparkannya ke depan, silakan ya disiapkan. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu hasil dari diskusi tentang LKPD-nya? Kelompok 1 dulu, silakan bacakan hasil diskusinya. Dengarkan ya pertanyaan dari kelompok 2 nanti. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur memakan makanan haram tetapi karena tidak ada atau sebelumnya bahwa makanan itu haram? Nah, ya bagus. Jadi tidak apa-apa katanya, tapi harus lebih hati-hati lagi kalau sudah tahu. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita sudah pelajari bersama-sama bahwa pada intinya surat An-Nahl ayat 114 itu memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Baiklah, sebelum diakhiri, sebelum ke penutup, ibu akan mengetes pemahaman kalian dulu dengan kalian menjawab post-test yang sudah ibu siapkan. Ya, baiklah sekarang coba kalian, ada di antara kalian yang mau menyimpulkan? Silakan simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Tasya, simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Alhamdulillah ya, pelajaran kali ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian
diskusi